Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danira Keisha Maharani dengan NIM 2210201018. Video ini merupakan video praktik mengajar atau video micro teaching untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi pembelajaran IPS SD atau MI dengan dosen pengampu Ibu Ines Tasya Jadida MPD. Kelas yang saya pilih yaitu kelas 4 pada materi kegiatan ekonomi jual beli yang meliputi produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Model yang saya pakai yaitu discovery learning dan metodenya yaitu tanya jawab dan role playing. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, nah sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan berdoa dimulai. Amin. Oke, nah hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial, tapi kita akan belajar di bagian sosialnya. Nah, sebelum itu Ibu pengen tahu kalian ada teman kalian yang nggak masuk? Nihil Ibu, oke nihil ya. Nah, di sini siapa yang tiap istirahat itu selalu jajan di kantin? Ya. Mungkin selalu jajan di kantin ya, beli apa? Beli roti. Nah, sekarang itu kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi jual beli. Nah, di situ nanti kita akan belajar alur kegiatan ekonomi, diantaranya ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, sebelum itu kita tonton dulu satu video ini dan kalian amati dan isi dari videonya. Nanti selanjutnya nanti akan ada tugas LKPD dan juga kita akan bermain peran sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Tonton dulu videonya. Oke, dari video tadi yang sudah kalian tonton, ada apa saja kegiatan alur kegiatan ekonomi? Yang pertama, produksi. Terus yang kedua, distribusi. Terus yang ketiga, konsumsi. Kalau produksi itu orangnya disebut produsen. Nah, kalau distribusi disebut dengan orangnya apa? Ya betul, distributor. Kalau kegiatan konsumen disebut orangnya apa? Salah. Apa? Coba. Konsumsi. Oke, betul. Yang konsumsi disebut dengan konsumen.
Sudah? Sudah belum? Iya sudah? Sudah. Intan sudah apa belum? Ada yang mau ditanya enggak? Ini di centang ya, ini di centang. Ini diisi ini. Yang ini diisi juga nih, ada sesuai hurufnya. Kalau P itu produksi, D itu distribusi, dan K itu konsumsi. Udah Bu? Udah. Oke, kumpul dulu kalau sudah. Nah, selanjutnya itu kalian akan bermain peran. Jadi nanti ada yang ditunjuk sebagai produsen, sebagai distributor, dan sebagai konsumen. Tapi sebelum itu siapa yang mau dulu? Intan katanya mau maju. Ya boleh. Boleh Intan. Terus siapa lagi? Mutia mau maju? Boleh Bu. Faris satunya maju. Ayo maju. Bertiga. Jadi yang jadi produsennya itu Mutia, yang jadi distributornya itu Intan, dan yang jadi konsumennya itu Faris. Tadi kalau yang produsen itu menghasilkan barang kan? Siapa yang produsen? Oke, nah jadi Mutia membuat roti, lalu Intan sebagai distributor. Nanti Intan akan menjual roti, lalu dibeli oleh Faris. Nih, pakai uang. Nah, coba kita di sini aja. Ini untuk Mutia yang bikin rotinya, Intan jual di situ, Faris beli di depan situ. Oke. Gimana? Coba. Dia salurkan ke Intan sebagai distributor. Roti. Saya mau beli 4.000. Nanti. Oke, nah Faris sebagai konsumen rotinya diapain? Dimakan, betul. Kalau gitu, tukang duduk dulu. Tangan dulu. Nah, jadi dari kegiatan role playing tadi dan LKPD tadi itu sudah sangat jelas bahwa ada 3 alur kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi. Terus yang kedua ada distribusi. Yang ketiga ada konsumsi. Kalau yang produksi orangnya siapa? Produsen. Dia yang membuat barang atau jasa yang menghasilkan. Lalu produsen memberikan barang itu ke distributor. Contoh distributor apa? Tadi Intan jadi apa? Distributor. Contohnya apa? Contoh distributor. Jual, pedagang ya, pedagang roti tadi kan Intan. Terus kegiatan konsumsi orangnya itu disebut konsumen. Nah, si konsumen ini itu yang memakai barang atau hasil produksi tersebut. Nah, kalau misalnya di dalam kegiatan alur ekonomi itu tidak ada distributor misalnya. Contoh kita mau beli ikan, apakah kita langsung beli ikan di laut? Tidak. Jadi kita beli ikan di mana? Di distributor. Kita beli ikan di mana? Ya, di pasar. Di pasar itu yang jual siapa? Pedagang yang disebut dengan distributor. Ya, karena ribet kan kalau kita harus beli ikan di laut, di nelayan kan. Apalagi kita tinggal di kota. Kita tidak punya laut seperti itu. Sama
melakukan aktivitas ekonomi. Ya, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Jadi orang yang memproduksi itu adalah produsen, sedangkan orang yang mendistribusi itu adalah distributor, dan orang yang mengkonsumsi itu adalah konsumen. Ya, betul. Tepuk tangan dulu buat Intan. Nah, sekarang coba Faris, coba contoh dari produsen itu apa saja? Contoh orangnya, contohnya. Petani, apalagi? Nelayan, terus apa lagi? Kalau yang buat sepatu itu termasuk produsen tidak? Produsen. Ya, betul sekali. Terus Mutia coba contoh distributor apa saja? Penjual apa? Penjual ikan. Apalagi? Sembako. Ya, pedagang-pedagang besar ya. Contohnya kayak agen sembako seperti itu. Nah, kalau konsumen seperti contohnya seperti kita, itu adalah konsumen. Nah, yang sudah maju tadi siapa saja? Faris dan Mutia. Nih, ambil hadiahnya. Kasih dulu. Nah, tugas selanjutnya kalian cari contoh kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi di lingkungan rumah kalian. Tugasnya dikumpul minggu depan, dan minggu depan kita akan belajar masuk ke bab 8, yaitu tentang membangun masyarakat beradab. Jangan lupa dibuat PR-nya. PR-nya buatnya di rumah, bukan di sekolah. Lalu hadiah tadi makannya waktu istirahat, jangan makan di kelas, oke? Oke, kalau gitu sebelum Ibu menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai